She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could fill her veins. And then she said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11-3. Kami di sini akan menjelaskan tentang masa penjajahan kerajaan Belanda. A few moments later. Dapat disimpulkan bahwa masa kekuasaan kerajaan Belanda berlangsung antara tahun 1819 sampai 1842. Kita fokus membahas salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yakni sistem tanam paksa. Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman. Untuk mengisi kas negara yang kosong dan membayar utang VOC yang menumpuk, pemerintah Belanda mengirim Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Untuk melaksanakan tugas itu, Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Penduduk pribumi harus dipaksa menanam tanaman-tanaman ekspor. Penduduk pribumi tidak mungkin menanam tanaman-tanaman itu dengan kemauan dan kesadarannya sendiri, tetapi harus dipaksa. Dari sinilah kebijakan tanam paksa dimulai. Tanah yang ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut dibebaskan dari pajak. Tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi atau kurang dari 3 bulan. Kegagalan panen akibat faktor alam akan ditanggung oleh pemerintah. Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa yang kebutuhan pribadi penduduk. Waktu penanaman tanaman ekspor jauh lebih lama daripada penanaman padi. Penduduk pribumi yang hanya mendapat tanah gersang kurang subur sulit untuk ditanami. Sebaiknya pihak Belanda memperoleh utang besar sehingga mampu melunasi utang-utangnya. Sistem ekonomi liberal, di mana faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal ini adalah kemenangan kelompok liberal pada parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal: yang pertama, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Yang kedua, banyaknya bermunculan perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Yang ketiga, berkembangnya kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir, terjadinya pengarahan tenaga kerja secara besar-besaran. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal, beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Satu, Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, Undang-Undang pula Supermit tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal: A. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. B. Penduduk pribumi kehilangan tanah milik yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. C. Mereka terpaksa menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Kelompok humanitis di negara Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik liberal. Pelaksanaan politik etis. Latar belakang munculnya politik etis: satu, adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Dua, munculnya artikel NRS tentang penghormatan dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias van Deventer yang terdiri atas: satu, migrasi atau pemindahan penduduk; she fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could fill her veins. And then